Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Gimana semalam jagoannya menang nggak? Perancis tersingkir ya. Nah, Perancis tersingkir, yang masuk Swiss ya. Kemudian Spanyol lolos dengan hujan 8 gol. Nah, itu sekilas info mengenai Piala Eropa tahun 2020 ya. Nah, teman-teman, kita sampai ke topik keempat, yaitu Principal Agent Relationship ya. Perjanjian kerjasama antara prinsipal dan agen. Ini hubungan prinsipal dan agen ini kayak agensi teori ya. Kayak teori keagenan yang teman-teman nanti pelajari kalau menggunakan riset-riset akuntansi, banyak menjumpai teori-teori keagenan. Nah, ini seperti itu ya. Jadi hubungan prinsipal agen adalah di mana si prinsipal itu sebagai entitas yang mengendalikan barang jasa sebelum barang jasanya dialihkan kepada pelanggan. Sementara agen itu merupakan kepanjangan tangan istilahnya dari si prinsipal agar melaksanakan tugasnya prinsipal untuk bisa menjual barang jasa ke pihak lain. Jadi kalau misalkan ya PT Garuda jual tiket, ya dia punya agen-agen travel, yaitu namanya agent. Prinsipalnya adalah Garuda, agen-agen wisata, agen tour, atau penjual tiket yang lain itu sebagai agent kan itu ya, banyak ya. Kemudian pulsa, misalkan jual pulsa kan banyak di agen-agen kan ya, kita nggak perlu capek-capek datang ke Telkomsel, ke PT Excelcomindo ya, tapi cukup di kantor-kantor sebagai agen itu sana ya, banyak sekali. Nah, termasuk di dalamnya juga nanti ada hubungan antara barang yang penjual yang menitipkan barang di tokonya konsaini, hubungan konsigner dan konsaini. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi selama entitas bertindak sebagai prinsipal menyelesaikan kewajiban pelaksanaannya, maka entitas mengakui pendapatan dalam jumlah bruto. Jadi pendapatnya diakui jumlah bruto dulu atas imbalan yang diberikan menjadi hak dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dialihkan. Sementara si entitas apa keuntungannya? Dia hanya menyelesaikan kewajiban dia untuk melaksanakan penjualan dan mendapatkan fee. Nah, mendapatkan fee atau komisi. Ya, itu kan biasa ya kalau agen-agen tiket, agen pulsa kan ada komisinya di situ ya. Nah, ini contohnya tadi perusahaan travel agent, pemesanan tiket kapal pesiar atau kapal pesawat terbang ya. Kemudian voucher, memfasilitasi penjual sebagai berbagai voucher seperti voucher makanan untuk restoran seafood. Nah, ini terlalu jauh. Itu voucher PLN gitu ya. PLN prabayar kan bisa beli vouchernya ya. Ya, kita nggak beli jauh-jauh ke PLN, kita bisa beli ke agen. Dapat nomor token, selesai itu barang istilahnya gitu ya. Ini hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengakui pendapatan bruto, agen nanti dapat komisi. Nah, ini adalah salah satu contoh menarik dari hubungan antara principal agent ya. Di mana produsen atau penjual ini disebut consignor, mengirimkan barang kepada pihak lain selaku consignee. Jadi ini ada barang yang dititipkan. Kalau tadi kan agen-agen tadi kan berupa jasa ya teman-teman ya. Agen tiket, agen pulsa itu kan berupa jasa. Kalau yang ini barangnya ada dititipkan ke consignee ya. Misalkan Anda kalau lihat itu di Harmoni itu kalau Anda belanja kan ada barang-barang kalau Anda beli itu harus pakai kwitan, pakai nota sendiri ya. Itu sebenarnya barang titipan, bukan barangnya dia. Ada barang titipan dari luar, ya dia pakai nota terpisah dengan struknya. Meskipun ada di struk, tapi ada nota tersendiri, gitu ya. Nah itu ya, ada hubungan consignor dan consignee. Atau Anda lihat di Indomaret, ada barang-barang lain yang tidak diproduksi Indomaret ya, itu juga barang-barang titipan. Nah, contoh di sini PT Rinjani selaku konsignor ini mengirimkan barang dagangan senilai 36.000 euro kepada toko Krakatau, ya, melalui mekanisme konsignee. Ini barang dagangan 36 euro tuh nilai ininya ya teman-teman ya, apa ya, istilahnya nilai COGS-nya dia lah sebenarnya segitu ya. Ini COGS ya, bagi si Rinjani gitu ya. Ini barangnya segini nih nilainya ya. Kemudian PT Rinjani membayar biaya pengiriman 3.750. Jadi biaya pengiriman itu kan untuk mendukung penjualan. Jadi ini akan mengkapitalisasi nilai 36.000 ini ya. Sedangkan toko Krakatau juga membayar biaya iklan. Ya, yang bayar iklan itu 2250 itu adalah biaya iklannya si consignee ya, bukan oleh consignornya. Jadi ini tidak dikapitalisasi, ini menjadi bebannya si consignee. Kemudian pada akhir periode, toko Krakatau menjual 2/3 barang, ya, 2/3 barang konsinyasi dengan harga sebesar 40.000. Ya, dijual sebesar 40.000. Ya, ini baru 2/3 barangnya doang nih. 2/3 barangnya aja bisa dijual seharga
40.000. Padahal nilainya tadi yang dititipkan ya 36.000 ditambah ongkos transport 3.750. Selanjutnya PT Krakatau sebagai konsignee melaporkan penjualan tersebut kepada PT Rinjani sekaligus menyerahkan uang hasil penjualan. Setelah sebelumnya dipotong komisi penjualan 10%. Nah, bagaimana acuan mereka? Nah, ini teman-teman harus bisa mengidentifikasi transaksi mana saja yang harus dicatat oleh PT Rinjani selaku konsignor dan model transaksi seperti apa yang menjadi tanggung jawabnya PT atau toko Krakatau selaku konsignee. Contohnya satu, pengiriman barang konsinyasi ya. Maka pengiriman barang konsinyasi itu sebenarnya menjadi reclass aja bagi PT Rinjani yang mereclass dari finished good inventory menjadi inventory dalam bentuk consignment. Ini di reclass aja ya, di neracanya nggak berubah ya. Karena ini sama-sama aset di neraca. Senilai 36.000. Kemudian ketika ada pembayaran biaya angkut oleh konsignor transaksi nomor 2, maka mengkapitalisasi atau menambah nilai dari inventory dalam bentuk assignment pada uang cash. Krakatau belum mencatat apa-apa. Nah, kemudian ketika Krakatau membayar biaya iklan, maka iklan ini adalah kemauannya dia supaya barang cepat laku gitu ya. Nah, ini kita nyebutnya sebagai receivable from consignor istilahnya gitu ya. Karena nanti toh dia akan tagihkan ke apa namanya penjual atau konsainernya ya. Jadi dia ngeluarin biaya iklan ya, mungkin sesuai perjanjian dia boleh ngiklanin berapa nilainya gitu ya. Maka dia ngakuinya bukan beban iklan tapi receivable from consignor. Ini akan ditagihkan ke PT Rinjaninya. Nah, ketika ada menjual barang konsinyasi, maka yang mencatat adalah tokonya ya, karena memang barangnya ada di toko itu cash pada payable to consignor sebesar 40.000 ya kan. Kenapa disebut payable? Karena ini yang akan di-store ya, ke PT Rinjani. Maka ketika pelaporan gimana dan pembayarannya diserahkan ke PT Rinjani, maka bagi Krakatau dia payable to consignor adalah 40.000 ya. Kemudian receivable from consignor adalah 2250 ya. Kemudian commission revenue tadi ingat 10% ya, jadi 10% kali pendapatan brutonya 40.000 jadi 4.000. Sisanya yang 3.750 ini distorkan ke PT Rinjani. Distorkan gini, set gitu kan. Nah, ya. Jadi kayak mirroring transaksinya dengan consignor. Maka consignor terima uang 3.750, mengeluarkan biaya advertising 2250 karena tadinya punyanya si yang dikeluarkan oleh consignor ya ke sini ya. Tuh. Dan mengeluarkan komisi expense juga 4.000 ini. Nah, ya. Dan sisanya bukan sisanya, ini dijumlah harusnya sebesar 40.000. Jadi benar-benar si consignor mengakui revenue sebesar bruto yaitu 40.000. Ya, jadi nilainya sama dengan payable to consignor itu. Ini ya teman-teman ya. Jadi bisa memetakan mirroring transaksi antara PT Rinjani selaku consignor dengan toko Krakatau selaku consignee. Lalu gimana Pak penyesuaian harga pokok barang konsinyasi yang terjual? Kan sudah terjual 2/3 nih. Berarti kita ini apa namanya tambahkan ya. COGS-nya berarti hilang ya. COGS inventornya hilang, inventory assignment-nya adalah 2/3 kali 36.000 plus 3.750 ini bukan 3.700 ya. Ini saya kelebihan 0. Ini 3.750 ya. Maaf. 3.750 sehingga di sini 2/3 dari 39.750 kalau 2/3-nya adalah 26.500. Anda bisa cek ya. Ini ya sudah mengakui pendapatan, dia juga mengakui ada barang konsignment-nya yang berkurang. Itu 2/3 dari nilai awalnya yang inventory assignment ini plus biaya transport 3.750. Ya, demikian ya teman-teman ya. Mudah sekali transaksi consignment ini menarik ya. Yang penting Anda harus bisa memetakan mana yang menjadi tanggung jawabnya PT Rinjani dan mana yang menjadi tanggung jawab PT Toko Krakatau selaku consignee. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan ke materi warranties. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.